Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase, yang mana untuk keluhan dari showcase ini kurang dingin. Di sini saya rasakan memang tidak terasa dingin. Untuk kinerja dari fan pada ruang showcase ini berfungsi normal. Dan di bagian evaporatornya di sini hanya terdapat sedikit bongkahan es dan tidak merata ya untuk pembentukan saljunya. Di bagian bawah juga saya lihat tidak ada salju yang terbentuk pada pipa evaporatornya ini. Nah, seperti ini kondisinya ya. Jadi hanya ada bongkahan sedikit es di bagian atas sehingga showcase ini menjadi kurang dingin. Untuk bagian bawah ini ada fan kondensor tidak berfungsi, namun itu tidak menjadi permasalahan. Jadi kita akan coba cek lagi lebih detail di unit showcase ini. Baik, di sini kita bisa lihat untuk modelnya adalah SCN231L. Nah, di sini untuk arusnya sebesar 1,2 ampere menggunakan refrigerant R134. Oke, selanjutnya kita coba amati ke bagian bawah. Untuk filter dryer di sini terasa hangat ya. Terasa hangat filter dryernya. Jadi sepertinya normal ini showcase ini. Kemudian di sini untuk pipa hisapnya tidak ada terasa dingin. Pipa presnya wah di sini sangat panas ya, saya rasakan. Jadi di sini nampak seperti normal saja ya showcase-nya. Baik, kita bisa lihat untuk mesin kompresornya menggunakan GFF 57AA-AL yang kategorinya adalah 1/6 PK plus ya. Oke, mesin kompresornya menggunakan 1/6 PK plus. Baik, saya coba raba di bagian dinding samping kanan. Ini terasa panas. Jadi apa ya penyebabnya ya? Harusnya showcase ini normal. Nah, di bagian kiri juga saya rasakan di sini terasa panas ya. Artinya harusnya showcase ini normal, namun kenyataannya tidak bisa terbentuk saljunya ya. Oke, kita matikan saja sumbernya. Kita akan coba langsung mengeksekusi. Jadi untuk keluhan showcase seperti ini biasanya adalah mengalami masalah kebuntuan pada sistem. Baik, di sini saya akan coba lakukan pengecekan. Di sini kebetulan sudah pernah dilakukan perbaikan dan ada ventil pengisian di sini. Kita akan coba cek ya berapa tekanan gas freonnya ini. Apakah masih terdapat kandungan gas freon pada sistem. Oke, saya coba pasang. Nah, di sini untuk kondisi mati ya, itu tekanan freonnya sebesar 50 PSI. Nah, harusnya masih standar saja ini ya. Baik, kita juga akan ukur berapa arusnya ya. Arusnya ini kira-kira nanti berapa ampere ya. Apakah masih mencukupi? Nah, ini saya coba pasang tang ampere. Dan kita akan coba lakukan pengukuran berapa PSI kandungan gas freonnya ya. Oke, mari kita coba hidupkan dulu unit showcase-nya ini. Coba perhatikan. Oke, untuk arusnya di 1,25 ampere ya, 1,3 di sini start awalnya. Kemudian perlahan turun ya di 1,1. Kemudian tekanan gas freonnya di sini 10 PSI. Kemudian perlahan turun
Jadi kita akan coba cari sama-sama apa ya penyebab dari showcase ini, sehingga showcase ini tidak begitu dingin ya, hanya terbentuk salju bagian atasnya saja tadi di bagian evaporatornya. Di sini setelah kita lakukan pengukuran, memang ada keganjilan di sini untuk penunjukan dari tang ampernya ini menunjukkan di 0,7, sedangkan di manifoldnya sebesar 0 PSI. Oke ya, baik. Jadi kita coba telusuri nih apa penyebab dari showcase ini sehingga showcase ini menjadi tidak normal. Baik, kita matikan dulu sumbernya. Dan untuk perbaikan showcase seperti ini, ada baiknya untuk kandungan gas freonnya nih kita kosongkan dulu ya. Di sini gas freon yang ada pada unit kita kosongkan ya, di sini kita buang dulu. Kemudian untuk di bagian pipa tekannya di sini. Di sini saya akan coba potong saja. Ya, kita potong dan di sini akan nampak nanti apakah ada kandungan gas freon yang cukup ya. Bisa kita coba rasakan di sini. Oke, untuk kandungan gas freonnya ternyata masih lumayan banyak ini ya. Jadi sepertinya tidak ada indikasi kebocoran. Namun untuk lebih jelasnya mungkin kita perlu pembuktian ya, apakah memang ada kebocoran sistem atau tidak ya. Tapi menurut saya sih kerusakan seperti ini bukan karena indikasi kebocoran, melainkan ada indikasi kebuntuan sistem ya. Artinya tidak buntu mutlak, tapi sirkulasi freonnya itu tidak lancar ya. Oke, di sini untuk pipa hisapnya yang dari evaporator juga saya potong. Nah, jadi di sini kita memiliki dua ujung, yaitu pipa tekan dan pipa hisap yang sudah kita potong, yang mana nanti kita akan berikan pentil pengisian di masing-masing ujungnya ini ya. Kita akan coba lakukan tes kebocoran ya, untuk mengetahui apakah benar kerusakan seperti ini adalah ada kebocoran. Namun biasanya kalau kerusakan ada kebocoran pada sistem itu kondensor tidak panas ya, tapi ini kondensornya sangat panas, artinya normal. Namun untuk pembentukan salju di evaporatornya tidak sempurna. Oke, saya coba buatkan dulu untuk pentil pengisian di pipa kondensor dan di evaporator ya. Nah ini ya, saya pasangkan pentil pengisian. Kemudian di mesin kompresor juga sudah saya buatkan saja pentil pengisian yang baru. Dan kita akan coba lakukan pengelasan pada bagian kedua ujungnya ini ya. Nah ini pada saat kita melakukan proses pengelasan, lakukan dengan hati-hati dan benar ya, jangan sampai ada kebocoran. Oke, di sini kita akan coba melakukan proses penekanan menggunakan mesin kompresor ini sendiri ya. Kita akan bisa tahu apa permasalahannya nih, apakah memang ada kebocoran sistem atau ada kebuntuan sistem ya. Yang mana mungkin teman-teman banyak beranggapan mungkin ini ada kebocoran sistem. Belum tentu ya, karena gejalanya tidak seperti biasanya. Kondisi freon habis atau berkurang, tapi ini sepertinya normal. Tapi tidak apa, kita akan coba buktikan saja apakah memang ada kebocoran. Di video saya yang lain memang sudah pernah saya buatkan video seperti ini,
Gejalanya hampir sama, yaitu filter terasa panas, namun kondisi kulkasnya tidak dingin ya, untuk kulkas 2 pintu. Dan pada video kali ini saya ketemu lagi kasusnya, yaitu pada unit showcase. Nah, gejalanya hampir-hampir mirip, dan di sini saya coba pastikan dulu memang ada kebocoran atau tidak. Baik, setelah kita buatkan ventil pengisian, di sini untuk pipa kapiler seperti biasa saya akan coba potong. Nah, di sini untuk pipa kapilernya kita potong. Jadi kita pisah menjadi 2 bagian ya. Di bagian kondensor dan bagian evaporator. Jadi biar tahu kebocorannya di bagian kondensor atau di bagian evaporatornya. Oke, setelah itu kita akan coba lakukan test press ya, menggunakan mesin kompresor ini sendiri, kemana kita siapkan manifold double untuk melakukan test press pada masing-masing jalur ini secara bersamaan, supaya kita bisa mendapatkan waktu yang cepat dan analisa yang akurat. Oke, ini saya pasang dulu selang manifold pada jalur pompa pada kompresornya. Kemudian kita coba hidupkan unitnya ini, kita manfaatkan pompanya ini. Oke, selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu ya, untuk selang manifold ini kita coba pasangkan di masing-masing jalur, yang mana kita pastikan bahwa tidak ada kebuntuan pada saat kita melakukan pengelasan ya. Di sini untuk selang manifold berwarna merah ini saya pasang ke jalur kondensor, dan pastikan di sini di pipa kapilernya ini sudah ada semburan udara, menandakan bahwa tidak ada kebuntuan. Kemudian untuk selang manifold yang berwarna biru ini saya pasang di jalur evaporator. Nah, seperti ini. Dan pastikan juga untuk jalur pipa kapilernya ini tidak ada kebuntuan ya, jadi ada semburan udara. Dan dirasa yakin sudah tidak ada kebuntuan pada masing-masing jalur. Di sini untuk mesin kompresornya normal ya, karena kondisinya bisa memberikan tekanan pada masing-masing jalur ini. Nah, seperti ini ya, pastikan. Kemudian saya coba lepas dulu jalur ke selang manifold di bagian pompanya. Lalu untuk ujung pipa kapilernya ini kita tutup ya, karena sudah pasti ini sudah tidak ada kebuntuan pada masing-masing jalur, karena sirkulasi udara tadi sudah keluar pada kedua pipa kapiler ini. Kemudian setelah kita buntu dan kita segel saja ya, dilas saja permanen supaya lebih yakin ini. Di sini kita tutup permanen kedua ujung dari pipa kapiler ini. Oke, sudah tertutup ya. Jadi ada ujung kondensor dan ujung evaporator yang sudah kita tutup. Selanjutnya kita akan coba lakukan test press pada masing-masing jalur. Nah, di sini kita bisa tahu memang ada kebocoran atau tidak. Nah, jadi kita coba berikan tekanan ya. Yang mana untuk jalur manifold berwarna biru ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Nah, untuk tekanan pada evaporator ini bisa kita berikan tekanan di kisaran 10 sampai 120 PSI ya. Jadi paling maksimal itu di tekanan 120 PSI ya.
jangan sampai terlalu berlebihan ya. Oke, setelah pas di 120 kita stop dan kita langsung kembali ke bagian kondensornya. Nah, di bagian kondensor di sini kita bisa berikan tekanan di tekanan 350 sampai 400 PSI. Oke, jadi untuk tekanannya cukup di 350 sampai 400 PSI untuk jalur kondensor. Oke, sudah pas, kita tutup ya. Kemudian kita matikan mesin pompanya. Jadi untuk evaporatornya kita setel ya, set di tekanan 120 PSI, sedangkan untuk kondensornya kita set di tekanan 400 PSI. Oke ya, selanjutnya kita coba tunggu dulu. Nah, di sini setelah kita lakukan pengetesan kurang lebih 30 menit ya. Di sini ternyata untuk tekanan evaporatornya masih stabil ya, konstan, di sini tidak ada masalah ya, artinya mantap, tidak ada kebocoran. Kemudian untuk jalur kondensornya masih ya di stabil di 400 PSI, mantap. Jadi tidak ada kebocoran pada sistem ya. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada kebocoran pada sistem. Jadi sudah tahu kita masalahnya adalah ada kebuntuan pada sistem. Jadi buntunya itu tidak telak, tapi sirkulasi jalannya freon itu tidak lancar. Nah, seperti ini jadi kesimpulannya ya. Oke, selanjutnya kita coba rapikan, kita kembalikan lagi untuk jalur instalasinya ini. Di sini untuk pipa kapilernya kita potong, kita buang udara yang ada pada sistem ya. Jadi kita kosongkan lagi ya, karena sudah tidak ada lagi keraguan bahwa memang tidak ada kebocoran pada sistem. Sudah kita lakukan tes press di masing-masing jalur, memang tidak ada kebocoran ya. Oke, selanjutnya kita lepas selang manifoldnya ini ya. Kita akan coba rapikan kembali, kita kembalikan seperti semula ya untuk jalur-jalurnya ini. Oke, baik, saya coba lakukan dulu. Baik, di sini setelah saya coba lakukan penyambungan kembali, di sini untuk jalur pipa hisapnya sudah saya paskan ya, untuk pipa kapilernya sudah, untuk pipa jalur kondensornya juga sudah, tinggal kita lakukan pengelasan ya. Di sini untuk pipa kapilernya saya lakukan sambungan sok saja, tidak masalah ya. Yang penting pada saat kita nanti mengelas itu tidak terjadi kebuntuan. Oke, di sini saya coba lakukan pengelasan pada pipa kapilernya ini. Nah, di saat kita mengelas ini kita harus cepat ya, jangan lama-lama, nanti bisa terjadi kebuntuan. Oke, selanjutnya untuk jalur kondensor juga kita kembalikan dan kita las juga di sini. Nah, ini sudah tersambung semua ya. Nah, ini untuk pipa hisapnya sudah, untuk pipa kapilernya sudah, ventil pengisian sudah semua ya. Jadi kita akan coba melakukan proses pemvakuman, yang mana untuk proses pemvakuman di sini sudah disediakan jalur pembuangan udara. Ini bisa kita potong ya, ini jalur pipa pembuangan udara untuk proses pemvakuman. Oke,
Selanjutnya kita akan coba hidupkan unitnya. Nah, ini mesin kompresor aktif dan di sini udara keluar pada jalur pembuangan, dan kita akan coba lakukan proses pemvakuuman terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya kita pasang dulu untuk spuyer ventil pengisiannya ini di sini. Ya, ini pastikan sirkulasinya lancar. Udara yang keluar pada jalur pembuangan. Oke, kita pasang dulu untuk spuyer ventil pengisian di sini supaya nanti pada saat selesai nanti kita langsung bisa melepas selang manifoldnya dengan mudah. Kita kencangkan dulu spuyer ventil pengisian. Oke, selanjutnya kita siapkan manifold ya. Nah, ini ya, ini saya siapkan manifold. Kita akan coba lakukan proses pemvakuuman. Di sini kita pasang dulu selang manifoldnya pada ventil pengisian ya. Dan sebelumnya kita pastikan dulu sirkulasi udara pada manifold ini lancar ya. Bisa kita tes buka tutup. Setelah merasa lancar, kita tutup kerannya ini dan bisa kita ukur berapa arusnya ini saat running awal tanpa beban. Bisa kita lihat arusnya sebesar 0,65 ampere. Oke ya, jadi arusnya 0,65 ampere. Di sini udara ya masih keluar pada jalur pembuangan, dan biarkan ini proses pemvakuuman kurang lebih selama 30 menit ya. Kita biarkan dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit di sini proses vakuuman sudah berlangsung, dan di sini jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI ya. Jadi sudah saatnya kita cek. Di sini sudah tidak ada lagi udara yang keluar, artinya proses pemvakuuman sudah selesai. Jadi bisa kita tutup ya, kita segel, dan harus kita las ya permanen ini untuk pipa kapilernya ini supaya tidak ada lagi udara yang keluar atau kebocoran pada sistem ya. Dan untuk proses pemvakuuman ini alangkah baiknya menggunakan mesin vakum ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu memang harus menggunakan mesin vakum ya. Jadi untuk teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, alangkah baiknya gunakan mesin vakum pada saat proses pemvakuuman. Baik, selanjutnya kita coba lihat berapa arusnya saat ini tanpa beban setelah dilakukan proses pemvakuuman, yaitu 0,65 ampere. Selanjutnya saya siapkan gas freon. Di sini saya menggunakan Ineos Fluor Clea 134. Nah, ini yang kalengan saja ya saya siapkan freon. Kemudian di sini untuk selang manifoldnya saya pasang pada keran freon ya. Kita buka dulu ya. Ini kita harus kosongkan dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Jadi sebelum melakukan proses pengisian ini kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold, dan setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon. Jadi pastikan ya sudah tidak ada lagi kandungan udara di selang manifold, dan baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon. Oke, kita coba isi. Nah, di sini kita coba masukkan gas freonnya pada sistem. Sambil kita lihat berapa arusnya nih. Kita pantau arusnya, kita nanti sesuaikan dengan nameplate, dan tekanannya paling tidak di 10 hingga 12 PSI
Saya rasa sudah cukup. Jadi untuk proses pengisian gas freonnya ini kita lakukan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit, sambil kita lihat berapa arusnya dan berapa tekanan PSI-nya. Oke, jadi kita di sini coba lakukan proses pengisian secara bertahap, dan dirasa kurang kita bisa lakukan penambahan kembali di sini. Saya coba tambahkan sambil saya goyang-goyang ini kaleng freonnya ini untuk memperlancar proses masuknya gas freon pada sistem. Di situ untuk arusnya perlahan juga naik ya. Jadi semakin besar tekanan gas freon, semakin besar juga arusnya. Nah, di sini arusnya di 0,87 ya, turun masih. Ini masih kurang untuk tekanannya, masih kita memang pelan-pelan dalam hal proses penambahan. Baik teman-teman, setelah kita lakukan penambahan di sini kita coba tambahkan lagi gas freonnya. Sudah di 1,0 ya, masih kurang ya. Paling tidak kita kejar di 1,2. Ini 1,1. Oke, kita diamkan lagi sejenak ya. Jadi prosesnya memang harus sedikit demi sedikit ya, untuk memperlancar sirkulasi gas freon pada sistem. Dan di sini kita coba cek dulu untuk filter dryer. Di sini sudah mulai terasa hangat ya, menandakan sirkulasinya lancar. Ini mantap ya, pertandanya sudah baik ini. Namun di sini kita bisa lihat untuk tekanannya di 10 PSI, arusnya di 1,1, sudah stabil ini. Oke, jadi kita bisa lihat arusnya di 1,08, tekanannya di kurang lebih 10 PSI. Untuk filter dryer sudah mulai terasa hangat, mantap. Dan kita akan coba cek dulu kondisinya bagaimana, apakah ada pembentukan salju ya di bagian evaporatornya. Bisa kita lihat. Oke, di sini untuk dinding evaporatornya. Nah, di sini ya, proses pembentukan saljunya terlihat mulai merata ini. Nah, ini sampai ke bawah di sini ya, sudah mantap ini. Artinya sudah ada perubahan ya di arus 1,08. Ini saljunya sudah mulai merata ya. Oke. Jadi di sini untuk kompresornya juga tidak ada masalah berarti ya. Harusnya di 1,15 saat ini. Ini oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pengisian gas freonnya ini. Kemudian kita matikan dulu unitnya, dan di sini pastikan sirkulasinya berjalan lancar. Kemudian kita bisa lakukan pelepasan ya selang manifold ini. Oke, di sini kita bisa lepas untuk selang manifold pada ventil pengisian. Kemudian di sini bisa kita tutup ya, tutup penutupnya ini. Dan baru kita coba rapikan saja ya semuanya ini, dan kita akan coba lakukan pengujian. Baik teman-teman, setelah kita coba tes lagi di sini hasilnya ya.
Sementara kondisi showcase-nya ini untuk proses pembentukan salju pada evaporatornya sudah merata di sini ya. Nah, ini ya terlihat ya, merata, sudah membeku, dan sampai bagian bawah pun juga sudah mantap. Jadi kita akan coba lakukan pengetesan dalam beberapa hari ya. Nanti kita akan coba lihat hasilnya ya. Jadi kita biarkan saja. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan ulang bagaimana kondisinya ya. Untuk dindingnya di sini mantap ya, terasa panas. Kemudian di sini sudah diisi dengan bahan-bahan makanan ya. Bisa kita coba lihat di sini sudah dipenuhi bahan-bahan makanan yang didinginkan. Kemudian bisa kita lihat untuk saljunya di sini sangat merata ya, tipis merata, mantap. Artinya ini dinginnya pas banget ya. Dan bagian bawah juga sangat dingin, mantap. Wah, sangat sempurna ya proses pendinginannya ternyata. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.